tidak bagus dan membuat sinyal yang salah kepada pembuat hoax. Bahwa ahli menyatakan hoax memang berbahaya bagi keamanan negara. Namun ada parameter dalam menilai ancaman dan keamanan negara. Sementara berkaitan dengan hal-hal pribadi, dapat menggunakan pendekatan pidana umum, yaitu memberikan kewenangan kepada kepolisian dibanding menyerahkan kepada institusi lain yang lebih tinggi. Namun hoax sangat berkaitan erat dengan bekerjanya kognitif karena materi yang dibuat harus bisa diterima dan mampu menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Maka pendekatan narasi, imbuhan gambar, dan audio yang di-editing yang cocok dengan pekerjaan intelek ini akan merubah kita pada dua hal, yakni pada level kognisi dan afeksi. Bahwa ahli menyatakan dalam hasanah kepustakaan ada situasi seperti di negara-negara lain yang disebut dengan limited loading dome atau penjarahan terbatas. Misalnya ada 10 rumah, tapi rumah ini yang dijarah. Di balik limited loading memang ada penjarahan yang ditarget, direncanakan dan dipersiapkan, bukan penjarahan yang bersifat spontan. Dalam kasus ini saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Dari video-video tersebut dapat mempengaruhi putusan orang atau beberapa orang untuk kemudian melakukan penjarahan. Baik itu ada godaan intuisi atau uang. Saya menduga dengan cukup adalah ada rasa kolektif, ada perasaan bersama yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan mengena kelompok menengah ke atas. Seperti kita lihat dengan intelektual yang cukup tinggi, yakni ada perasaan tidak adil. Tujuan dari video tersebut adalah menciptakan sense of injustice dan menimbulkan tindakan. Kehadiran video-video yang muncul 1 bulan terakhir dengan aneka versinya menghadirkan triggering atau mencetus semacam ajakan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan. Tanpa ada belief atau feeling yang tanpa ada belief atau feeling tidak akan efektif. Dengan adanya triggering merupakan one step closer sebagai perbuatan yang disusun. Bahwa ahli menyatakan kejadian di bulan Agustus tersebut merupakan kategori target and selected. Artinya bukan kejadian spontan. Selain itu, pembuat video tidak mungkin dilakukan oleh orang awam. Pasti ada jam terbang. Bahkan lebih dari itu, diperlukan seni dan keterampilan untuk memadukan narasi, gambar, audio, maupun mengaduk-aduk feeling agar mengena ketika dilontarkan pada hari dan jam ini akan viral atau tidak dibandingkan saya posting 2 hari yang lalu. Hal tersebut dapat disimpulkan ada 3 hal. Pertama, ada niat dan intensional. Kedua, sengaja. Dan ketiga, terencana dalam arti harus menyiapkan akses, bukan perbuatan yang spontan. Bayangkan, apabila orang tersebut sepenuhnya mengetahui apa yang diperbuat, mengetahui tujuan, bahkan menyadari akan akibatnya, bahwa ahli selanjutnya juga menyatakan secara disiplin kriminologi berbeda dengan hukum. Dalam ranah hukum terbatasi dengan hal-hal yang bersifat normatif, terkodifikasi, dan harus sesuai dengan hukum acara. Ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, ada niat jahat dalam hukum atau mens rea, namun sebetulnya dapat lebih luas konteksnya dengan orang dapat mempelajari, memodelkan, dan berasosiasi kejahatan. Kedua, adanya korban atau victim yang serius karena ada orang yang mati dan rumah terbakar. Bagi kriminologi, ketika tidak atau belum ada suatu korban serius, maka kita berpikir bahwa kejahatan itu berangkat dari struktur sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Pasti ada nilai-nilai yang mendukungnya. Maka kami percaya dengan pendekatan adab, mediasi, restoratif justice ketimbang memasukkannya pada satu jalur di pidana.
Ketiga, berkaitan dengan pengawasan, bahwa kehadiran kepolisian membuat kita tidak mau berbuat karena ada kontrol. Maka ketika kontrol hilang, maka potensi berbuat menjadi aktual pun dengan persoalan buzzer atau akun anonim jika ada niat yang ingin dilakukan oleh seseorang tertentu tanpa menggunakan nama aslinya. Ahli menampilkan data penanganan disinformasi, fitnah, dan kebencian atau sering kita kenal dalam istilah DFK oleh kondisi yang memang memperlihatkan besarnya kasus DFK yang ditangani. Untuk selengkapnya ujaran ataupun disinformasi, fitnah, dan kebencian itu tercantum di dalam label yang tidak lepas dari keputusan perkara ini. Ini memperlihatkan bahwa DFK memang musiman. Ada kalanya banyak pesanan, ada kalanya tidak. Ada kalanya banyak hal yang bisa menjadi DFK, ada kalanya juga tidak. Bahwa ahli memberikan kesimpulan terakhir yang menyatakan serangkaian peristiwa itu merupakan perbuatan kriminal, namun belum tentu terbukti secara hukum. Ahli tiga dalam bidang hukum, Saudara Profesor Dr. Satya Arinanda SH.MH menyampaikan beberapa pokok-pokok keterangan yang pada intinya sebagai berikut. Bahwa ahli menyoroti peristiwa yang terjadi 19 Agustus 2025. Setelah rapat, Saudara Adis Kadir didatangi oleh kelompok wartawan dan diminta untuk respon. Saudara Adis membuat sedikit kekeliruan dalam penyampaiannya persoalan perhitungan akibat slip of the tongue atau keseleo lidah. Keesokannya pada tanggal 20 Agustus, Saudara Adis langsung memperbaiki kekeliruan itu dan disampaikannya kepada masyarakat sekaligus menyampaikan permohonan maaf. Bahwa menurut pandangan ahli, pernyataan kekeliruan oleh Saudara Adis Kadir mengenai tunjangan beras, transportasi yang telah diralat langsung keesokan harinya karena terdapat salah penghitungan, itu tidak termasuk ke dalam pelanggaran etik karena tidak mengandung unsur pembinaan kepada masyarakat, namun hanya menjelaskan secara transparan bahwa adanya kenaikan tunjangan beras, transportasi, dan rumah. Menurut ahli, hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh seorang anggota DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban. Hanya saja karena video kekeliruan tersebut diulang-ulang terus oleh media massa sehingga menimbulkan polemik yang berlebihan akibat slip of the tongue yang dilakukan oleh Saudara Adis Kadir. Bahwa menurut ahli video, bahwa menurut hemat ahli mengenai video Saudari Nafa Ubah yang beredar terkait mengeluhkan kemacetan yang dirasakan dalam perjalanan dari Bintaro menuju kantor DPR Senayan tidak melanggar etik, dan Saudara Nafa Ubah telah membuat klarifikasi dan permintaan maaf juga kepada masyarakat. Bahwa menurut ahli berkaitan dengan pernyataan Saudara Ahmad Saroni yang mempermasalahkan pihak-pihak yang mengusulkan pembubaran lembaga DPR, menurut ahli dalam Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan negara itu memang dikatakan bahwa kedudukan lembaga DPR adalah kuat, tidak bisa dibubarkan oleh presiden, melainkan dengan yang berlaku dalam sistem parlementer. Meskipun sekarang sudah ada perubahan dalam undang-undang yang berlaku, lembaga DPR tetap saja tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Pernyataan dengan adanya kata tolol oleh Saudara Ahmad Saroni dalam penyampaian terhadap pihak-pihak yang ingin dan bisa membubarkan DPR. Bahwa menurut ahli, keterangan dengan joget-joget yang dilakukan oleh Saudara Eko Patrio dan dilanjutkan dengan adanya parodi di mana dirinya berperan sebagai disc jockey, sonorek ya, disc jockey yang kemudian dimuat dalam media sosial TikTok, tidak melanggar etik. Bahwa menurut ahli berkaitan dengan keterangan mengenai video Uya Kuya yang telah banyak beredar, itu adalah video-video lama
dan diputar ulang seolah-olah Uya-Kuya menyatakan bahwa gaji DPR itu tidak besar. Ahli turut menyatakan video yang asli digunakan Uya-Kuya tidak mengatakan seperti itu dan juga masih ada di akun TikToknya, dan harusnya ini tidak menjadi sebuah masalah. Bahwa ahli menegaskan terdapat pelanggaran hukum ketika ada netizen yang membuat video lama Uya-Kuya seolah-olah menjadi video baru dengan menghina netizen dan mengkritik DPR. Bahwa ahli turut menegaskan rangkaian peristiwa tersebut semacam akumulasi saja dari para teradu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan para teradu sebenarnya juga telah melakukan klarifikasi dan permohonan maaf oleh para teradu, dan ada yang mengulangi lagi melakukan klarifikasi setelah adanya demo besar-besaran yang berujung bahwa ahli menyimpulkan secara keseluruhan ini bukan termasuk dalam pelanggaran etik karena menurut undang-undang yang berlaku baik mengenai tata tertib maupun kode etik DPR pengaturannya sudah cukup bagus. Ahli menilai pelanggaran etik ini tidak otomatis merupakan pelanggaran hukum. Namun jika pelanggaran hukum sudah pasti terjadi, maka itu termasuk pelanggaran etik secara teoritis. Bahwa ahli menyatakan mengenai batasan kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum secara filosofi, batasan pendapat terletak pada tidak melanggar hak orang lain. Kebebasan pendapat ini mestinya. Jadi sebatas tidak melanggar hak orang lain,